Buat kita yang sedang cari PC convertible yang bisa dilipat menjadi tablet PC dengan harga yang terjangkau, kali ini Pichel akan bahas sebuah laptop convertible dari brand HP. Seperti apa detailnya? Let's check it out! Halo guys, balik lagi bersama Pichel dan kali ini Pichel kembali akan review sebuah laptop convertible dari HP, yaitu HP ProBook X360 435G7. Spesifikasi laptop ini sebagai berikut. Prosesor AMD Ryzen 3 4300U, RAM 8GB DDR4 single channel 3200 MHz, storage NVMe 256GB, integrated GPU Radeon Vega 5 Graphic dengan 512 MB shared memory, layar IPS touchscreen 13,3 inci 6 bit dengan resolusi Full HD dan refresh rate 60 Hz. Sama seperti laptop lipat yang Pichel pernah review, yaitu HP Envy X360, HP ProBook X360 435G7 ini tuh kalau dalam keadaan tertutup, tampilannya tampak seperti laptop pada umumnya. Terlihat biasa aja dari segi desainnya. Material bodi laptop ini terbuat dari bahan aluminium yang terasa cukup solid dan juga kuat. Flex di sisi keyboard pun tidak terlalu berasa, yang menambah kesan kokoh pada laptop ini. Paling di bagian layarnya aja nih yang berasa flexnya. Secara dimensi, HP ProBook X360 ini memiliki ukuran 30,9 dikali 22,3 cm dengan ketebalan hanya 1,8 cm dan berat 1,45 kg. Ukuran laptopnya cukup ringkas untuk dijinjing dengan satu tangan dan juga cukup tipis untuk dimasukkan ke dalam tas, yang walaupun bobot segini masih bikin capek sih kalau kita jinjing kemana-mana. Bodi laptop ini dibalut dengan warna silver dengan matte finish yang dinamai oleh HP sebagai Pike Silver Aluminium, mulai dari display cover, palm rest, dan juga sisi bagian bawahnya. Di sisi display covernya terdapat sebuah logo HP yang cukup besar di bagian tengah dengan glossy finish. Pada sisi dalam, untuk bagian sekitar layar, yaitu bezelnya, ini tuh berwarna hitam, dan juga keyboardnya yang berwarna hitam. Untuk palm rest-nya memiliki warna yang sama dengan panel depannya, sehingga cukup kontras nih bagian dalamnya. Terdapat juga 4 bantalan kecil berwarna putih pada sisi keyboardnya, yang berfungsi mencegah agar keyboardnya ini nggak bersentuhan langsung dengan layar, yang menyebabkan bekas di layar, ataupun bisa juga untuk mencegah agar keyboard dan area palm rest-nya ini nggak lecet saat dipergunakan seperti mode ini. Dan pada palm rest-nya hanya terdapat tulisan ProBook yang cukup samar di sebelah kiri, dan nggak ada lagi tulisan ataupun stiker-stiker produk yang biasanya kita temui pada laptop-laptop lain. Di sisi bawah terdapat 2 buah bantalan karet panjang yang berfungsi sebagai kaki-kaki laptop ini. Dan ada grill ventilasi sebagai jalur sirkulasi udara pada bagian mesin laptop ini. Jadi secara keseluruhan tampilan laptop ini bisa dibilang cukup bersih. Beralih ke I/O port, kali ini HP menyematkan port yang tergolong basic lah untuk pemakaian harian kita. Di sisi kanan kita bisa temukan micro SD card reader, combo audio port 3,5 mm, Full HDMI port 1.4b, USB Type-C port 3.1 Gen 2 yang sudah support DisplayPort dan juga charging port. Pada sisi kiri hanya terdapat Kensington lock dan juga sebuah port USB Type-A 3.0 yang juga berfungsi sebagai power delivery. Pada port USB ini tidak menggunakan model flap seperti HP Envy X360. Hal ini karena memang nggak mengejar tipis-tipisan seperti Envy X360. Pichel sendiri lebih prefer model begini biar lebih cepat colokin USB-nya. Beralih ke bagian layar, HP ProBook X360 435G7 ini memiliki layar touchscreen yang sudah support multitouch dengan ukuran 13,3 inci. Layar ini memiliki panel IPS dengan glossy finish, resolusi Full HD atau 1920x1080, dan juga refresh rate 60 Hz. Tapi kedalaman warna yang disuguhkan layarnya ini tuh hanya mencapai 6 bit dan hanya mencapai 240 nits untuk tingkat kecerahan dengan color gamut sekitar 45% NTSC. Layar laptop ini menggunakan glossy finish yang membuat layarnya juga terlihat lebih elegan, tapi dengan konsekuensi sangat memantulkan cahaya. Oh ya, kalau kita coba refer menggunakan review yang dari Notebook Check, layarnya ini bisa menampilkan warna hingga 90% sRGB dan 59% Adobe RGB. Namun pada review itu mempergunakan panel dari LG yaitu LG D0675. Sedangkan model yang kita review ini tuh mempergunakan panel AUO 4B2D dari AU Optronics. Makanya hasil gambar dari laptop yang kita review ini tuh nggak sementereng dari yang dibahas di Notebook Check. Nggak tahu ini kenapa bisa sampai ada perbedaan model layar seperti ini. Untuk menopang layarnya, terdapat 2 buah engsel yang cukup besar dan mendukung bukaan layar hingga 360 derajat.
sehingga laptop ini bisa dipergunakan dalam berbagai posisi dan juga kegunaan. Dan untuk menjaga layarnya, HP ProBook X360 ini sudah dilengkapi dengan proteksi layar dari Corning Gorilla Glass NBT yang memang ditujukan untuk laptop-laptop touchscreen. Lumayan nih untuk mencegah goresan halus pada layar. Asal jangan kayak Jerry Rig Everything aja digosok begini beneran. Kalau untuk bezel layarnya memiliki ketebalan 0,7 cm pada sisi kanan dan juga kiri, 1,6 cm pada bezel atas, dan 3 cm pada bezel bawah. Bezel bawahnya ini juga ada logo HP yang sama seperti di bagian panel depannya dengan warna silver. Beralih ke bagian input device, laptop ini memiliki cukup banyak input device. Dari segi keyboard, laptop ini memiliki keyboard berwarna hitam dengan font putih yang kontras dengan keyboardnya. Tombol-tombol keyboardnya ini cukup kokoh dan tidak bergetar jika kita gunakan. Pichal menggunakan laptop ini untuk membuat skrip video ini, dan Pichal merasakan kalau travel distance-nya ini agak kurang ya, dan feel clicking-nya itu agak juga cukup keras, sehingga butuh effort lebih untuk menekan key-nya. Dan juga key travel-nya ini tergolong cukup pendek. Bagi beberapa orang bisa jadi kurang nyaman nih mengetik dalam jangka waktu yang cukup panjang. Oh iya, oleh karena Excel-nya ini mendukung 360 derajat, keyboard-nya ini juga masih bisa dipergunakan pada posisi layar terbuka hingga 185 derajat. Dan dia juga sudah memiliki backlight keyboard berwarna putih yang memiliki 3 tingkat kecerahan. Pengaturannya dapat mempergunakan tombol Fn F9. Yang disayangkan di sini ketika kita pakai dalam mode tent atau kita pakai ditekuk begitu ya, backlight-nya tuh nggak otomatis mati. Padahal kan lumayan ya, kalau misalnya kita matikan pada saat mode tent begitu, bisa hemat baterai banget. Lebih serunya lagi, kita nggak bisa akses keyboard-nya di mode tent tersebut, jadi ya komplit deh udah masalahnya. Laptop ini juga sudah dilengkapi dengan fingerprint sensor di bawah kanan keyboard. Fingerprint sensor ini akan membantu kita dalam sign in Windows dan juga beberapa hal lain yang lebih mudah dan juga lebih cepat. Dan selanjutnya untuk touchpad, laptop ini juga dilengkapi touchpad dengan ukuran 11 x 7 cm yang berada tepat di tengah laptopnya. Dan ini berwarna sama seperti palm rest-nya. Tombol klik kiri dan juga klik kanannya ini sudah terintegrasi dengan touchpad-nya dan tidak ada memiliki tombol terpisah secara fisik, dan kita harus merasa gitu aja ya klik kiri dan klik kanannya. Walaupun begitu, klik kanan dan klik kirinya ini terasa agak keras, jadi harus agak kita tekan touchpad-nya supaya tombol kliknya ini berfungsi. Touchpad-nya ini juga sudah support dengan smart gesture dan juga akan nonaktif jika laptop dilipat atau masuk kepada mode tablet. Untuk urusan input device, layarnya bukan hanya sekedar layar sentuh, namun juga memiliki support kepada penggunaan stylus. Stylus yang dinamakan HP sebagai HP Pro Pen dengan seri HSN W002P ini adalah stylus keluaran Wacom yang sudah terkenal dengan produk-produk digital imaging-nya. Stylusnya berwarna hitam dengan hanya ada stiker kecil berisi informasi singkat mengenai pen stylus ini. Dan ada juga sebuah logo HP kecil di ujung stylusnya, dan Pichal sendiri sih pada waktu cek akan stylusnya ini nggak ada informasi apa-apa mengenai dukungan MPP 2.0. Tapi kalau secara pribadi Pichal, pen stylus ini juga cukup empuk kok. Dan secara pribadi Pichal juga merasa bahwa stylus pen ini lebih enak dibandingkan stylus yang ada pada HP Envy X360. Untuk urusan dayanya, stylus ini hanya bisa mempergunakan baterai dengan tipe quadruple A atau A4 ya. Jadi ada A gitu. Dan nggak ada port chargingnya sama sekali. Jadi gak susah nih kalau kita pakai stylusnya terus tiba-tiba baterainya habis, ya susah nyarinya, nggak bisa cari di Indomaret atau Alfamart. Jadi Pichal saranin kalian stok aja baterai A4 yang banyak buat sebagai cadangan dari baterai stylus ini. Walaupun mereka klaim bisa bertahan sampai 1 tahun sih. HP ProBook X360 435G7 yang Pichal review ini tuh memiliki spesifikasi yang bisa dibilang basic. Laptop ini ditenagai oleh prosesor AMD Ryzen 3 4300U dengan fabrikasi 7 nanometer. Konfigurasi prosesornya adalah 4 inti fisik dan tanpa inti virtual, kemudian memiliki TDP 15 Watt. Secara frekuensi, Ryzen 3 4300U pada laptop ini memiliki base clock di 2,7 GHz dan bisa di maksimum turbo hingga 3,8 GHz. Untuk menguji performa pada laptop ini, Pichal menguji mempergunakan Cinebench R20 dan HP ProBook X360 435G7 mendapatkan skor sebesar 1.639 poin. Berikut ini merupakan perbandingan dengan laptop dan PC yang Pichal pernah review. Untuk rendering tes BMW di aplikasi Blender, laptop ini dapat menyelesaikan satu frame dalam waktu 10 menit 38 detik. Berikut ini merupakan perbandingan dengan laptop dan PC yang Pichal pernah review.
Untuk PC Mark 10, sebagai gambaran overall performa dari laptop ini, skor yang didapat adalah 6.914 untuk Essential, 6.512 untuk Productivity, dan 3.645 untuk Digital Content Creation. Secara rata-rata laptop ini mendapatkan skor 3.924. Berikut ini merupakan perbandingan dengan laptop dan PC yang Pichel pernah review. Di bagian grafis, laptop ini hanya mempergunakan integrated graphic bawaan dari prosesornya, yaitu AMD Radeon Vega 5 Graphic, yang memiliki shared memory sebesar 512 MB dan akan menyesuaikan tergantung kebutuhan. Dan untuk melihat performa GPU-nya, kita akan jalankan 3D Mark Time Spy, dan hasilnya untuk CPU-nya mendapatkan skor 3001 dan GPU-nya 569, sehingga secara rata-rata mendapatkan skor 647. Berikut ini merupakan perbandingan dengan laptop dan PC yang Pichel pernah review. Selanjutnya kita langsung tes mempergunakan serangkaian game dengan konfigurasi graphic setting yang paling nyaman untuk dimainkan di laptop ini. Resolusinya sendiri harus Pichel turunkan menjadi 1280x720 untuk bisa target di range minimal 30 fps, bahkan kalau bisa di range 50-60 fps. Yang pertama yaitu GTA 5 dengan resolusi 1280x720 dan juga setting normal, average frame rate di 53,3 dengan maksimum 113,6 dan minimum 25,8 fps. Untuk FIFA 19 dengan resolusi 1080x720 dan juga setting low, average frame rate di 49,2 dengan maksimum 66,3 dan minimum 17,8 fps. Untuk game PUBG Lite dengan resolusi 1080x720 dan juga setting high, average frame rate di 61,7 dengan maksimum 90,9 dan minimum 31,7 fps. Untuk game Need for Speed Heat dengan resolusi 1080x720 dan setting low, average frame rate di 24,1 dengan maksimum 36,5 dan minimum 8,2 fps. Untuk game CSGO dengan resolusi 1080 dan setting high, average frame rate di 41,0 dengan maksimum 72,0 dan minimum 20,0 fps. Untuk game Valorant dengan resolusi 1080x720 dan setting high, average frame rate di 126,1 dengan maksimum 164,3 dan minimum 84,9 fps. Untuk game Pro Evolution Soccer 2021 dengan resolusi 1080x720 dan setting medium, average frame rate di 32,8 dengan maksimum 41,3 dan minimum 18,7 fps. Untuk game The Sims 4 dengan resolusi 1080x720 dan setting high, average frame rate di 37,4 dengan maksimum 56,8 dan minimum 3,6 fps. Game terakhir yaitu Dota 2 dengan resolusi 1080x720 dan setting high, average frame rate di 47,1 dengan maksimum 57,9 dan minimum 26,2 fps. Untuk final test, Pichel jalankan Adobe Premiere mempergunakan Pichel Premiere Benchmark, dan hasilnya laptop ini berhasil merender project 15 klip 4K dengan format H264 dan juga preset high quality 4K dalam waktu 23 menit 37 detik. Berikut ini merupakan perbandingan dengan laptop dan PC yang Pichel pernah review. Dari hasil beberapa benchmark, terlihat kemampuan APU dari AMD ini masih dalam batas oke untuk penggunaan harian, ditambah dengan sesi gaming ringan lah. Beberapa game AAA juga masih bisa dijalankan dengan baik. Game seperti Need for Speed Heat yang cukup demanding pun masih bisa dijalankan di rata-rata 20 fps. FPS yang dihasilkan juga nggak terlalu mengecewakan dan hampir nggak ada frame skip atau frame drop di setiap game. Mengingat prosesor yang disematkan ini hanya kelas low-end, namun kinerjanya ini masih bisa diacungi jempol dengan sedikit pengaturan di resolusi atau graphic setting. Ya, ini udah luar biasa banget sih, padahal ProBook ini kan menyasar target bisnis dan juga profesional, dan bukan kelas gaming. Hasil PC Mark juga menunjukkan urusan produktivitas bisa dilakukan dengan baik. Sekedar buka Excel atau PowerPoint dan juga Zoom meeting harusnya bukanlah masalah di sini. Kalau untuk video editing ataupun render 3D juga masih bisa dikerjakan dengan baik, walaupun hanya mengandalkan integrated GPU-nya dan juga CPU-nya. Untuk urusan temperatur, dalam kondisi suhu ruangan 24 derajat Celcius, laptop ini dalam keadaan idle mempergunakan hanya 2 hingga 3 watt saja, dan prosesornya ini berada di suhu rata-rata 47 derajat Celcius, dengan frekuensi core yang bervariasi. Ada yang 1,9 GHz, namun ada juga beberapa core yang mencapai 3,1 GHz. Dan ketika kita stress test mempergunakan AIDA 64, maka suhu maksimalnya langsung naik ke level 90 derajat Celcius dan stabil di rentang 94 hingga 98 derajat Celcius. Dan lebih hebatnya lagi, prosesornya tetap masih bertahan di frekuensi maksimumnya yaitu 3,7 GHz, yang artinya hampir mendekati turbo max-nya.
dan juga suhunya nih tetap berada di kisaran 97 derajat Celcius. Tidak ada throttling yang terdeteksi selama kita jalankan stress testnya. Suatu hal yang sangat jarang ditemukan di laptop zaman sekarang, apalagi yang tipis begini. Dari sisi audio, HP ProBook X360 ini memiliki audio yang cukup enak didengar, meskipun tidak ada keterangan apapun perihal brand yang melakukan tuning pada audio laptop ini. Speaker laptop ini terletak di sisi atas pada area keyboard, dan suaranya keluar melalui grill yang ada di atas keyboard. Suara yang keluar terdengar dengan jelas, dan juga suara yang dihasilkan ini memiliki volume yang cukup tinggi. Walaupun begitu, jangan berharap banyak kalau untuk frekuensi bawah, karena memang keterbatasan kemampuan speakernya. Berikut ini merupakan contoh hasil audio dari HP ProBook X360. Beralih ke bagian webcam, laptop ini memiliki webcam dengan resolusi 0,9 megapiksel yang dapat merekam video HD 720p 30 fps atau foto sebesar 1280x720 piksel. Ada indikator berwarna putih di sebelah kanan yang akan hidup jika webcam sedang aktif. Berikut ini merupakan contoh hasil video dari webcam HP ProBook X360. Jadi ini dia merupakan hasil video dari webcam laptop HP ProBook X360 435G7. Ini dalam resolusi 1080x720 dan 30 fps. Ini kelihatan cukup baik, walaupun memang tidak setajam dari yang webcam-webcam Full HD. Namun color reproduction-nya cukup bagus dan kontras kulitnya juga terasa lebih bagus. Good. Dan untuk sisi konektivitas, HP ProBook X360 ini masih menggunakan modul Wi-Fi keluaran Intel dengan tipe Intel Wireless AC 9260 2x2 802.11ac yang juga sudah dibundling dengan Bluetooth 5.0. Sangat disayangkan belum ada Wi-Fi 6 bawaan dari laptop ini. Untuk baterai, HP ProBook X360 memiliki baterai lithium-ion sebesar 44.000 mAh yang terdapat di bagian dalam laptopnya. Pada pengetesan menggunakan AIDA 64, baterainya ini hanya sanggup bertahan selama 1 jam 51 menit dalam keadaan full load dan juga maximum brightness. Dan untuk penggunaan harian seperti menonton YouTube atau sekedar kerja pakai Office dengan brightness menengah, maka baterainya ini masih bisa bertahan sampai 4 hingga 5 jam. Dan kalau brightness yang diturunkan lebih rendah lagi, bisa dapat sekitar 6 jam. Untuk pengisian baterainya, kita bisa mempergunakan charger bawaannya dengan spesifikasi daya 19,5 volt dan 3,33 ampere, sehingga total dayanya adalah 65 watt. Dan kalau kita mau mengisi dari kosong hingga penuh, ini dibutuhkan waktu 1 jam 44 menit selama kita tidak mempergunakan laptopnya. Di bagian upgrade, masih ada cukup ruang untuk bisa melakukan peningkatan di sisi memori dan juga storage-nya. Pada sisi memori, disediakan 2 buah slot SODIMM yang saat ini sudah terisi dengan 1 buah keping memori SODIMM 8GB DDR4. Kedua slot memori ini sanggup menampung hingga kapasitas 64 GB dengan frekuensi 3200 MHz atau dual channel dengan konfigurasi 2x32 GB. Cuma harganya aja yang lumayan ya. 32 GB per keping aja kalau harganya nih rata-rata ditawarkan di 1,7 hingga 1,8 juta. Jadi kalau kita beli 2, bisa jadi 3,6 juta minimal keluar uangnya. Dan di sisi storage, hanya disediakan 1 slot M2 NVMe dengan tipe 2280 atau yang panjang, dan saat ini sudah terisi dengan ukuran 256 GB. Kalau teman-teman merasa kapasitasnya kurang banget, ya terpaksa harus ganti modul storage-nya dengan kapasitas yang lebih tinggi. Namun juga sesuaikan dengan budget yang teman-teman punya ya, karena harganya mahal juga memang. Atau kalau teman-teman mau mengganti modul Wi-Fi-nya ini juga bisa ya, mempergunakan contohnya ke Wi-Fi 6 gitu ya, ini bisa juga. Harganya sekitar 200 ribuan aja. Hal ini bisa juga dilakukan dengan mengganti chip Wi-Fi yang ada di dalam laptop ini. Selebihnya nggak ada opsi untuk upgrade lagi di laptop ini. Overall, menurut pendapat pribadi Pichel, HP ProBook X360 435G7 merupakan laptop convertible yang cukup bisa diandalkan untuk berbagai kegunaan. CPU AMD Ryzen 3 4300U yang menjadi dapur pacu pada laptop ini sanggup nih berjalan maksimal dengan stabil pada stress test. Bisa jadi orang menganggap ini sebagai laptop underdog ya, padahal performanya nih bisa di atas daripada beberapa laptop yang punya spek di atasnya. Lagi pula, buat apa sih punya prosesor kelas atas tapi kerjanya throttling mulu? Laptop ini juga bisa banget nih menjadi rekan daily driver teman-teman sekalian.
untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan kantor, editing video, ataupun editing gambar. Kalau mau juga bisa untuk diajak game, itu pun bisa semua. Ditambah lagi dengan adanya pen stylus bawaan, layar yang sudah mendukung multitouch, dan juga fleksibilitas penggunaannya, menjadikan laptop ini salah satu pilihan yang recommended banget buat para teman-teman yang berkecimpung di dunia desain. Bodi laptop ini juga kokoh dan juga elegan, tapi masih agak berat ya, seperti yang Pichal bilang tadi. Jadi nggak bisa lama-lama kita jinjing di tangan, terutama dengan satu tangan. Laptop ini dibanderol dengan harga 10 jutaan untuk spek prosesor Ryzen 3, 14 jutaan untuk Ryzen 5, dan 19 jutaan untuk Ryzen 7. Jadi paling itu aja review dari Pichal kali ini terkait dengan HP ProBook X360 435G7. Buat kalian berminat dengan produk ini atau mau cek produknya, bisa cek di description yang Pichal akan cantumkan di bawah ini. Dan buat kalian sudah menonton dan juga suka akan video ini, pastikan kalian untuk hit like dan juga kalian share pada teman-teman kalian. Tapi kalau kalian nggak suka, kalian bisa langsung dislike aja video ini. Kalian juga bisa pertimbangkan untuk subscribe kepada channel Pichal agar bisa mendapatkan informasi mengenai video-video dari Pichal berikutnya. Dan bisa juga kunjungi sosial media kita yaitu Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, dan juga website kita yaitu pichalmediagroup.com. Jadi itu dia video dari Pichal kali ini. Thank you guys for watching. I'll see you in the next video. Bye-bye.